Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Hari ini Saprol akan berbincang banyak dengan anggota DPRD Banten dari fraksi PD Perjuangan. Sudah ada bersama Saprol Bang Sugianto. Assalamualaikum Bang. Salam. Habis rapat nih. Ya, habis paripurna. Oh, Bang. Atur nun sudah bersedia waktunya Bang. Ya. Bang, kalau ngobrolin wakil rakyat tidak bisa dilepaskan dari kegiatan reses. Nah, kemarin kami pantau para jurus Banten, para wakil rakyat 100 orang ini sudah melakukan reses, kemudian di awal November sudah diparipurnakan hasil resesnya. Karena Abang dari Dapil Kota Tangerang, apa sih aspirasi masyarakat Kota Tangerang, Bang, yang disampaikan ke Abang? Baik. Terima kasih pada waktu yang kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi reses saya ini kan dapilnya Kota Tangerang A. Oke. Ya. Ini Banten 7 Kota Tangerang A meliputi 8 kecamatan. Karawaci, Tangerang, Priuk, Cibodas, Jatiuwung, Neglasari, Benda, CPR. Kebetulan kemarin dari 8 hari reses yang diberikan itu ada 4 di wilayah Priuk saya melakukan reses itu. Saya reses kali ini fokus pada masyarakat yang terkena dampak banjir. Kebetulan sejarah Priuk, daerah Priuk itu, kecamatan Priuk itu kan, kalau Priuk kan seperti Priuk dapur ya, dia cekung. Iya. Nah, itu adalah sebenarnya tandon air. Ya, tandon air. Jadi tandon air yang diuruk dijadikan perumahan. Oke. Gitu. Sehingga otomatis perumahan itu kan adanya di wilayah yang rendah. Nah, permasalahannya adalah ketika musim hujan, baik itu limpahan air dari hujan lokal maupun kiriman, ini menjadi permasalahan dari tahun ke tahun di daerah Priuk itu. Nah, ketika reses itu hampir semua wilayah, saya kan reses mengundang para RT RW dan masyarakat sekitar itu. Kebanyakan mereka itu aspirasinya bagaimana supaya pemerintah ini atau mereka ini bebas dari banjir. Oke. Mereka tuh sebenarnya udah bosen, jadi akhirnya sampai berteman dengan banjir itu sendiri. Tapi kan ini sebuah permasalahan, ya kan? Karena dengan datangnya banjir itu merugikan mereka. Banjir masuk ke dalam rumah, bahkan beberapa tahun tertentu sampai ada yang ke atas genteng. Wow. Ketutup semua, habis semua bandanya. Saya pernah survei juga ketika setelah banjir itu saya mengantarkan beberapa komunitas untuk baksos di sana, memberikan bantuan. Itu luar biasa kayak bekas bencana perang. Semua barang-barang dari perabotan rumah itu di luar rumah itu di jalan pada numpuk semua, bergunung-gunung gitu. Wow. Karena udah nggak bakal kepake. Jadi sebenarnya reses ini saya turun ke sana ini bagaimana supaya bisa menampung mereka, walaupun sebenarnya mungkin dari beberapa dewan yang lain pun atau di Musrembang pun mereka pasti sudah sampaikan itu. Oke. Karena kan setiap pembangunan di wilayah itu dasarnya 2. Musrembang tingkat RT RW. Oke. Juga dengan reses dewan. Cuman bedanya kan kalau Musrembang itu yang hadir itu kan cuma RT sama RW-nya. Oke. Menyampaikan aspirasi atau permasalahan yang ada di wilayah. Tapi kalau reses dewan ini kan dewan yang hadir mendengarkan langsung aspirasi dari mereka. Itu semua masalahnya minta mengatasi masalah banjir. Oke. Daerah Priuk itu ada beberapa waduk. Nah, ini yang menjadi sumber tandon air. Yang ketika di musim hujan, ini walaupun sudah dibikin seperti turap, tapi belum memadai. Karena sifat turapnya nih belum permanen seperti turap paku bumi, gitu. Masih dalam bentuk beton ala kadarnya maupun tumpukan-tumpukan pasir seperti itu. Ini yang kadang suka bocor dan jebol sehingga bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Permintaan mereka itu bagaimana supaya pemerintah benar-benar hadir buat mereka, membantu mereka. Walaupun sebenarnya saya udah pernah tanya, tahu nggak waktu mau beli itu
bahwa rumahnya itu adalah sebagai tandon air. Ya mereka ada yang bilang tahu, ada yang bilang enggak, ada yang diem aja, ya kan? Karena memang dilemanya ketika mereka itu butuh tempat tinggal dengan kondisi keuangan yang tidak memadai, akhirnya kan hukum ekonomi. Betul. Mereka mencari yang harganya yang cocok terjangkau. lah, terjangkau sama mereka. Waktu itu mungkin sangat terjangkau buat mereka, tapi mereka tidak tahu dampaknya di kemudian hari seperti saat-saat ini. Dulu itu mereka mengalami kebanjiran, ada jeda waktu. Ada misalnya tahunan, bahkan ada yang periode yang besarnya seperti 5 tahunan. Sekarang hasil dari reses kemarin itu mereka bilang bahwa sekarang kegiatan banjir itu makin intens, gitu. Nah, kedatangan banjir ini, adanya banjir ini makin sering, sehingga mereka ini teriak mau minta tolong sama pemerintah. Kebetulan saya tahu kondisi itu. Kalau untuk pertimbangan untung ruginya kan kita sudah tahu bahwa itu adalah daerah bermasalah. Berani kita memanage atau turun atau memelihara wilayah itu sebagai basis wilayah kita, itu kan pertimbangan yang butuh keberanian. Betul. Kenapa? Karena sudah tahu itu bermasalah. Dan penyelesaiannya nggak mudah. Karena sudah bertahun-tahun, sudah 15 tahun saya jadi dewan ya, masih seperti itu juga. Karena terkait dengan kebijakan. Kendalanya adalah ini kebijakan ini dibagi-bagi. Ada urusan kota, provinsi, dan pusat. Wewenangnya wilayah Priuk yang banjir itu adanya di Kota Tangerang. Tapi urusan waduk, pemeliharaannya urusan provinsi. Apalagi itu ada saluran air yang antar daerah kabupaten kota. Terus masalah turapnya, ini urusan Balai Besar Pusat. Jadi kalau tiga-tiganya ini nggak duduk bareng, sampai sekarang seperti itu terus. Dulu pernah saya mendengar setelah jadinya jebol yang luar biasa itu, pusat pengen mengadakan turap sepanjang kali di bantaran perumahan, tapi terpotong sama COVID. Nah, ada uang buat membantu wabah, akhirnya itu tertunda. Mudah-mudahan ini ke depan ada jalan keluar lah. Itu salah satu yang paling krusial ketika saya reses itu di wilayah Priuk itu seperti itu, masalah banjir. Yang kedua adalah masalah gedung sekolah pendidikan. Memang Kota Tangerang ini kan wilayahnya nggak begitu luas seperti daerah-daerah kabupaten lainnya. Pengadaan lahan untuk mendirikan bangunan itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena NJOP dan PBB-nya sudah tinggi. Tapi dari pihak pemerintah melalui apresialnya kadang-kadang tidak berani mengeksekusi itu. Ini jadi dilema juga. Akhirnya duit yang sudah digelontorkan kembali di APBD dalam bentuk hilpa. Kebanyakan begitu, ya kan? Solusinya apa sih? Gitu kan udah ditanya. Kenapa? Karena mereka ini merasa masalah zonasi ini menjadi problem di setiap penerimaan murid baru. Kalau ada wilayah tingkat kelurahan atau kecamatan yang punya gedung sekolah, mungkin nggak ada masalah. Bagaimana dengan yang tidak punya gedung? Udah gitu dipertontonkan adanya kadang-kadang yang dekat sekolah nggak dapat, yang jauh dapat. Jadi mereka itu sudah tahu sebenarnya permasalahannya. Adanya oknum-oknum yang bermain. Cuma saya datang ke reses itu bukannya mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita mencari solusi. Maunya apa nih masyarakat yang disampaikan ke pemerintah lewat reses dewan. Dewan ini kan begitu reses menampung aspirasi mereka. Membalas budi ketika mereka membantu saya waktu jadi caleg tanpa dikasih bayaran, tanpa disogok baik dengan uang maupun sembako dan janji-janji. Saya ketika jadi lagi harus tahu diri, harus bantu mereka. Makanya mau wilayah itu seperti apa saya harus datang. Nah, mereka pengen bagaimana supaya sekolah negeri itu dibangun di wilayahnya. Jadi saya sebenarnya kan bukannya kapasitas saya menjawab di reses itu kan.
Tapi saya ada sedikit obrolan jalan keluar dari versi saya bahwa sebenarnya sudah selayaknya pemerintah kita ini membangun gedung sekolah itu minimal 10 lantai ke atas. Jadi kalau kita bangun saat ini dengan kekurangan tanah untuk membangun gedung, alangkah baiknya yang ada ini kita pergunakan, kita maksimalkan dengan membangun ke atas 10 lantai. Supaya apa? Makin banyak kelas, peluang warga di sekitar yang bisa masuk ke sekolah itu makin besar peluangnya. Tapi memangnya di kota-kota besar lain ada yang konsep seperti itu, Bang? Loh, walaupun belum ada, kita harus mulai. Itu pertama. Kedua, memang ada. Lihat sekolah-sekolah swasta. Pahwa, Sekolah Harapan Bangsa, Al-Azhar. Semua rata-rata gedungnya tinggi-tinggi. Negeri belum ada? Saya belum data negeri yang minimal itu 10 lantai, kecuali universitas. Tapi kenapa tidak dimulai dari situ? Masalahnya apa? Guru tinggal buka peluang. Daripada guru PKH atau apa, jadiin langsung semua. Terus masalah parkirnya, misalnya. Larang anak-anak itu sekolah pakai bawa kendaraan. Betul. Angkutan untuk transportasinya disiapkan. Kalau kita peduli, kita niat, kita pengen, niscaya nggak ada yang mustahil. Ini semua pada goodwill, pada keinginan kita bagaimana menyelesaikan setiap masalah yang ada di lapangan harus tuntas. Gitu. Karena permasalahannya kembali ke kebijakan. Siap. Kebijakan ini yang jadi permasalahan adalah dibatasi 5 tahun. Gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya pembangunan itu kan harusnya berkelanjutan, gitu kan. Kalau misalnya ganti kepala daerah, ganti lagi. Betul. Akhirnya di bawah permasalahan nggak beres-beres. Yang tadinya sudah mau titik selesai, dari nol lagi. Itulah krusial yang dua itu yang banyak disampaikan di luar daripada infrastruktur, masalah drainase dan jalan yang udah mulai banyak rusak juga. Itu juga banyak disampaikan. Siap. Saprol kan orang Lebak, Bang. Orang pelosok. Kalau bicara Tangerang Raya, termasuk di dalamnya kota Tangerang, berasanya tidak ada problematika. Ternyata persoalan banjir juga tetap terjadi di sana. Paling tidak kan kota Tangerang ini masuk ke Jabodetabek sebagai penunjangnya, meskipun sekarang udah nggak jadi ibu kota negara lagi Jakartanya. Apakah dari reses ke reses yang disampaikan aspirasi oleh masyarakat, optimis nggak Bang Sugi bahwa ini bisa ditindaklanjuti oleh eksekutif, Bang? Itulah yang sebenarnya menjadi permasalahan lagi buat saya sebagai anggota dewan yang notabene-nya penampung aspirasi. Setiap tahun itu kita reses 3 kali. Sekali reses Dewan Provinsi itu 8 hari. Kita temuin sampai 300 warga menyampaikan aspirasi, walaupun dalam satu pertemuan paling ada 10 atau 15 yang menyampaikan. Cuma dari pengalaman saya ini, ya, ini kalau masih seperti ini saja, karena gini, permasalahannya kan tadi pembangunan pembangunan di wilayah itu ada 2 masalahnya, sumbernya reses dewan dan musrembang. Saya perhatikan, saya sebelum reses itu suka ngobrol juga sama Pak RT RW-nya dan warga. Sebenarnya di sini permasalahannya apa? Infrastruktur. Apakah sudah dicanangkan atau sudah didengungkan di Musrembang? Sudah dan berkali-kali, tapi belum terrealisasi juga. Nah, ini kan saya bertanya itu untuk mengumpulkan data. Belanja masalah. Ya, kemudian kita juga mencari data yang lain. Kenapa setiap permintaan ini bisa terabaikan? Juga sudah diusulkan berulang-ulang tapi masih juga belum terrealisasi. Kendalanya adalah anggaran, keterbatasan anggaran. Akhirnya pemerintah ini mengambil atau menyisihkan, memilih skala prioritas seperti itu, ya. Jadi skala prioritas itu yang lebih didahulukan. Nah, dengan jumlah permintaan tidak seimbang dengan jumlah kesediaan anggaran, sehingga kadang-kadang aspirasi baik dari Musrembang maupun reses itu banyak yang belum terrealisasi. Jadi kalau misalnya optimis, kita harus optimis. Tapi
karena kita sudah tahu permasalahannya, Ah. selain reses menampung aspirasi, saya juga memberikan edukasi pengertian kepada mereka bahwa pertama, kalau memang punya keinginan, kita harus disampaikan ke pemerintah. Kenapa? Karena permasalahan yang ada di wilayah itu hanya diketahui oleh warga setempat. Nggak mungkin presiden tahu bahwa di wilayah RT 1, RW 1, kelurahan tertentu ada kebanjiran. Betul. Gubernur Banten juga nggak mungkin tahu kalau di RT 2, di RW 2 ada jalan yang rusak dan seterusnya. Jadi setiap permasalahan warga harus bicara. Kita sebagai pelaksana, sebagai pelayan masyarakat harus menampung itu, mencari jalan keluar bagaimana supaya itu bisa terrealisasi. Pun ketika penganggaran itu selesai, kalau belum terrealisasi, itu semangatnya harus tetap ditongolin lagi, diajukan lagi. Jadi semangat dari optimis itu bahwa kita jangan patah semangat. Ya, karena permasalahan itu tadi benar-benar harus ada yang awal juga. Siap. Kadang-kadang seperti itu. Terima kasih Pak Sugi.